Halo. Ya, siang. Sabar, saya cuci tangan dulu. Di tangan nanti bawa corona lagi. Tidak apa-apa, saya tidak apa. Sabun ini juga. Kasihan. Silakan masuk. Nah, sendiri. Sendiri. Mama dong. Ada di belakang. Oh iya. Yang ikut numpang tugas yang Pak kasih itu. Pak kasih yang mana lagi? Banyak itu buat video apa semua itu. Tentang korupsi semua. Tentang korupsi semuanya dari pertama sampai sekarang ini korupsi semua. Itu di mana tuh kuliah? Mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pantas. Pendidikan anti korupsi. Lumayan juga. Tapi bagus juga Pak tugas itu. Maksudnya itu kan kayak begitu tuh cari tahu banyak kayak tentang kayak korupsi itu apa. Kayak tambah kita punya pengalaman, tambah kita punya wawasan tuh buat kita supaya kita mencari tahu kira-kira dia itu apa. Kan kayak selama ini kan kita tahu kayak korupsi itu kayak hal yang umum sah. Kayak paling kita tahunya hanya di Indonesia sini kan. Ini kan di buku-buku doang ini kayak dari luar negeri semua. Maksudnya di penulisannya itu hanya yang tulis tentang yang luar negeri pun sama. Lumayan ya kalau begitu. Itu berarti kita ini pengetahuan bertambah tuh untuk yang soal-soal korupsi. Kita Indonesia ini juga lumayan, korupsi juga besar. Ya saya rasa kita generasi muda ini yang harus jaga korupsi itu. Kita cegah itu kan lewat banyak hal. Salah satunya kita belajar itu kita sudah cegah. Maksud saya begini, kayak kalau kita belajar itu berarti kita mencegah. Kan kita punya pengetahuan tentang korupsi, pengetahuan tentang cara-cara melakukan korupsi, dan pengetahuan tentang cara-cara bagaimana menghindari korupsi. Pengetahuan itu sebenarnya dasar untuk kita tidak berbuat korupsi itu toh. Satu cara untuk mencegah juga. Selebihnya kepada tindakan nyata yang harus kita buat begitu. Ya memang banyak orang yang korupsi di kita sini. Tapi itu harus diingat bahwa banyak orang juga yang berusaha untuk lawan korupsi ini. Bukan sedikit orang, hanya memang karena banyak orang yang lawan korupsi ini kan mereka minoritas. Makanya seringkali jarang didengarkan ada tekanan politik misalnya, tekanan daripada orang yang lebih tinggi jabatannya. Itu makanya kenapa orang-orang yang sifatnya itu dia anti akan korupsi itu kebanyakan tenggelam. Kadang-kala disoroti juga banyak lembaga-lembaga seperti yang itu hari yang waktu KPK yang ada surat apa? Peraturan KPK yang baru itu. Jadi KPK itu mau diawasi satu lembaga begitu, lembaga yang lebih tinggi dari KPK. Jadi KPK buat apa harus masuk surat ke itu lembaga sehingga dia bisa awasi KPK. Ini sebenarnya menurut saya kayak bagus juga kalau di efek positif, tapi di efek negatifnya itu kan kayak anggap saya kayak kita mengendalikan memang perlu KPK itu. Sedangkan kalau untuk korupsi kan dia, untuk Komisi Pemberantasan Korupsi kan dia harusnya itu dia umum, dia harus kayak apa ya, masuk ke semua lembaga. Memang ada aturan, tapi dia istilahnya dia bisa apa, bisa untuk kalau mau tangani korupsi itu dia harus masuk ke setiap orang, setiap personel, entah itu siapa saja, supaya bisa tangani korupsi ini. Di dunia ini banyak sekali lembaga-lembaga, banyak sekali negara yang berusaha terapkan tentang lembaga pemberantasan korupsi itu. Kalau di dunia ini negara terbebas dari korupsi itu ada dua. Yang pertama Denmark, yang kedua Swedia. Mereka dua itu negara bersih sekali. Makanya orang Denmark itu bilang begini, saya punya nenek moyang tidak pernah korupsi. Kalau kita hari ini, kita Indonesia, kita masih malu. Bahkan kita belum berani untuk bilang kita punya nenek moyang tidak korupsi. Kita tidak bisa omong begitu. Suatu saat contoh kita kerja, kita ketemu orang Denmark bilang begini, saya punya nenek moyang tidak pernah korupsi, kan tidak ada jiwa korupsi. Kita orang Indonesia tidak bisa omong begitu.
Karena memang faktanya kita banyak korupsi. Masalahnya sekarang adalah kita harus sadar untuk sama-sama kita tangani korupsi ini. Dari kalau kita mahasiswa ya kita belajar tentang korupsi. Salah satu cara untuk kita menangani juga. Kemudian ada lembaga-lembaga terkait, kita perlu dukung itu semua. Dan lembaga-lembaga yang sifatnya dia memang untuk menangani yang korupsi ini. Korupsi ini sebenarnya sejarahnya panjang sekali. Setiap negara itu punya kasus yang berbeda-beda soal korupsi. Karena korupsi kan berbagai bentuk tuh. Setiap negara juga punya cara atau sistem yang berbeda-beda untuk menangani korupsi. Yang Swedia dengan Denmark itu mereka punya cara yang fantastis untuk memerangi korupsi. Salah satunya itu membangun kesadaran masyarakat soal penanganan korupsi itu bagaimana. Habis kesadaran masyarakat soal bagaimana caranya supaya dia tidak boleh korupsi. Dia harus sadar bahwa sesuatu yang dia pegang, entah itu jabatan, entah itu soal uang, itu sesuatu yang milik bersama, bukan milik pribadi. Tidak boleh diambil sembarang. Korupsi ini kan efek sampingnya yang secara umum kita lihat itu kan membuat masyarakat tidak percayakan lembaga pemerintahan dan lembaga keuangan. Kalau pemerintah misalnya orang-orang yang pegang jabatan di pemerintahan korupsi, berarti masyarakat tidak percaya itu lembaga, idea korupsi. Memang pribadinya yang melakukan tindakan itu, tapi pribadi itu dilakukan tindakan karena apa? Karena dia mendapat jabatan atau dia mendapat kedudukan di lembaga tersebut. Jadi kayak korupsi ini ya dia buat ekonomi juga lemah, buat ekonomi juga jatuh, karena kan merugikan uang negara. Seharusnya pakai untuk pembangunan ini, kemudian dikorupsi. Menariknya begini, KPK itu kerja di Indonesia itu luar biasa. Mereka itu berantas banyak kasus, meskipun kadang-kadang ada ketua KPK juga yang terseret kasus korupsi, tapi kan anggotanya sendiri yang tangkap. Iya, itu ketuanya, anggotanya sendiri yang tangkap. Jadi untuk pemberantasan korupsi ini, kalau di kita Indonesia masih belum bagus karena dari banyak aspek. Segi masyarakatnya belum siap, belum punya pengetahuan yang pas soal apa itu korupsi, bagaimana cara-cara korupsi itu, dan kebanyakan orang sambil lalu saja. Kalau secara internasional korupsi itu memang penyakit untuk kita, tapi lembaga-lembaga internasional itu yang untuk pemberantasan korupsi di setiap negara itu berbeda-beda, dia punya strategi. Untuk sekarang indeks yang kita bisa jadikan sebagai panutan itu ya cara Swedia dan Denmark berantas korupsi itu bagaimana, itu kita bisa jadikan indeks atau contoh untuk kita ikut berantas korupsi. Mereka di sana itu mereka memang kesadarannya tinggi sekali karena mereka pendidikannya kan mereka mendidik dong punya anak untuk tidak boleh korupsi. Kalau kita mau lihat ya, kalau orang tidak korupsi berarti dia punya kejujuran kan tinggi, dia punya niat untuk membangun kan tinggi, makanya dia tidak korupsi. Artinya dia tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan jabatan yang didapat untuk melaksanakan korupsi. Berarti mereka pun negara bisa maju. Alasan sampai hari ini kita Indonesia belum bisa maju itu karena seperti itu. Di sisi lain faktor-faktor yang lain bisa jadi, tapi korupsi ini penyakit. Kalau faktor-faktor yang lain itu kita atasi tapi korupsi kita tidak atasi, setengah mati. Perlu kita atasi dulu. Yang terparah itu korupsi. Korupsi kalau sudah bisa diatasi, maka dengan sendirinya yang lain-lain itu bisa maju. Begitu salah menurut saya kayak pengukuran untuk salah satu kejujuran daripada pejabat publik itu ya salah satunya melalui korupsi atau tidak. Itu artinya kalau mereka tidak korupsi ya itu jujur. Itu dia memang pejabat, kerja untuk masyarakat. Kalau dia korupsi sama saja toh. Kalau di kita sini yang selama ini kita baca berita, KPK itu kerjanya luar biasa. Sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Setiap kayak konteks kita belajar itu sebenarnya baik. Untuk kita yang konteks anak muda kita belajar itu sebenarnya baik. Kalau untuk yang kita belajar tentang anti korupsi bagus. Negara-negara Afrika itu kasihan, mereka punya negara itu dikategorikan miskin karena apa? Perang terus di sana. Habis belum lagi ada orang oknum tertentu yang korupsi dan punya hasil bumi. Orang menciptakan perang untuk dapat hasil bumi, minyak, berlian, paling kurang minyak bumi, berlian dan lain sebagainya, itu komoditas di sana. Jadi meskipun orang punya negara kaya, tapi ada saja pihak-pihak tertentu yang melakukan korupsi di situ, memanfaatkan kesempatan di situ. Panas orang yang kasihan. Mereka ini kasihan. Itu yang masyarakat biasa. Nah itu baru apa? Pola pikir masyarakatnya itu kan perlu dilatih.
Nah itu kan butuh waktu lama, sedangkan mereka di sana seperti itu. Coba saja kalau orang tidak korupsi. Makanya lembaga anti korupsi itu lembaga yang luar biasa, dia kerja. Kalau kita di sini menghitung dengan negara-negara Afrika yang tingkat korupsinya tinggi, masih lebih baik. Itu masih lebih baik daripada mereka. Mereka di sana negara kaya tapi sumber dayanya ada banyak, tapi dikorupsi oleh orang dari luar, pihak asing yang bukan dari mereka punya negara, oleh mereka sendiri. Karena itu gila uang, gila harta kekayaan. Nah di sana itu lembaga-lembaga anti korupsi kadang-kadang diteror. Kau tangkap saya berarti hari ini mati. Kadang-kadang diteror, luar biasa sekali. Jadi kita dunia harus nyatakan perang terhadap korupsi supaya bisa ini. Harus bantu lembaga anti korupsi semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Korupsi ini kan bukan hanya orang-orang yang di sosial politik yang harus bicara saja. Kita semua bicara karena itu menyangkut masalah bangsa, bukan masalah pribadi. Atau bukan masalah sekelompok orang saja, menyangkut masalah bangsa, kehidupan kita bersama. Secara global korupsi itu penyakit untuk semua negara. Kita bersyukur ada lembaga anti korupsi. Hanya itu, lembaga anti korupsi itu perlu diberi wewenang yang khusus, wewenang yang lebih, bukan wewenang tak terbatas, wewenang yang lebih, supaya segala hal itu dia bisa merambat ke sana, sehingga adanya kenyamanan, keamanan, terciptanya suasana yang kondusif dalam dunia politik, dalam dunia pemerintahan, terciptanya sistem pemerintahan yang sehat tanpa adanya korupsi. Nah jadi itu, suatu saat kalau jadi DPR, saya dari masuk di KPK supaya bagian-bagian cek yang korupsi dong itu ada tidak berani korupsi, saya penjarakan. Iya, yang menarik dari pemberantasan korupsi itu di Indonesia ada namanya KPK, ada lembaga-lembaga lain yang membantu, misalnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu melakukan banyak putusan untuk banyak kasus. Saya di Mahkamah Konstitusi senang dengan satu hakim agung namanya Artejo Alkostra. Dia hakim yang luar biasa. Banyak artikel yang bilang dia hakim berdarah dingin untuk kasus-kasus korupsi. Dia contoh figur yang nyata yang tidak senang akan korupsi. Malah dia punya statement, dia bilang begini, orang yang korupsi itu dia setuju untuk dihukum mati, karena dia bilang korupsi itu secara tidak langsung membunuh masyarakat luas. Tapi dia juga kasih penjelasan bahwa untuk menghukum mati itu kita undang-undang Indonesia ada, tapi kecuali dia korupsi saat bencana alam. Covid ini sekarang kan bencana alam, anggap saja bencana untuk kita manusia. Seharusnya orang yang korupsi itu bagaimana? Kalau saya yang di Komisi Pemberantasan Korupsi, saya usulkan untuk hukum mati. Karena kita sementara hadapi wabah, hadapi bencana yang sifatnya meluas, tapi dia korupsi. Nah itu sebenarnya pemikiran-pemikiran baru. Jadi itu saya terkesan dengan Artejo Alkostra itu. Dia hakim agung yang punya pemikiran sendiri, mindset sendiri tentang korupsi. Dia benci akan korupsi. Di banyak acara, di banyak event, dia dapat banyak penghargaan soal hakim yang bersih dari korupsi. Jadi sebaiknya kita perlu bangun kesadaran soal pemberantasan korupsi supaya di masa depan nanti kita bisa dapat sesuatu yang baru. Kita bisa dapat pekerjaan. Kita kerja juga tidak ada yang ambil kita punya uang kiri kanan. Kalau kita bebas dari korupsi, saya rasa kita cepat maju. Oke?